Jumpa lagi dengan Ebi Channel. Jangan lupa tongrongin terus Ebi Channel ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu sebelum kita mulai. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas subscribe yang sudah diberikan. Oke, kali ini saya akan mentutorial cara penanaman pohon bidara, guys. Pohon bidara. Kalau orang Bali bilang ini namanya pohon bekul, guys. Pohon ini biasanya hidup di daerah-daerah perbatuan kapur, batu perkapur. Dia biasanya hidup subur di sana, guys. Kalau begitu kita mulai saja, guys ya. Oke, kita mulai. Pertama-tama kita lakukan, ini baru saya dapat, ini rongkelan ini baru dapat, barusan saya dapat. Kita akan cuci dulu, guys. Kita cuci dulu. Oke, ya. Ini air nih, guys. Air. Oke, kita cuci, bersihkan. Kenapa kita harus mencucinya, guys? Supaya pori-pori yang ada pada batang-batang atau di perakar-perakarannya ini biar bisa tumbuh dengan baik ya, guys. Ya, tidak tertutup pori-porinya, guys ya. Oke, kita cuci bersih dulu biar dia bisa membuka pori-pori ini, guys. Kita buka pori-porinya. Ya, biar pertumbuhannya bisa cepat ya, rubusnya, guys. Kalau kita tidak cuci, dia akan lama dia rubusnya dia, guys. Karena kenapa? Karena porinya tertutup masih dia. Oke, kita bersihkan ya, ini semua kita bersihkan. Sekiranya udah bersih kayak gini, guys. Jangan lupa kita gunakan bawang, guys. Kita gunakan bawang untuk bawang merah, guys, untuk merangsang perakaran ya, guys. Untuk merangsang perakaran. Ini kayak gini kita gunakan bawang merah, guys ya. Kita tiriskan dulu sebentar. Dari sini. Ini hanya digunakan untuk di perakarannya, guys. Perakaran kita potong sedikit ujungnya. Kita gosokkan saja, guys. Kita nggak usah. Kalau bisa kita rendam, itu lebih bagus, guys. Kalau kita rendam. Tapi kali ini saya akan menggosok-gosokkannya saja, guys. Karena ini sudah cukup untuk merangsang perakaran-perakaran baru yang tumbuh nanti. Biar dia cepat, biar rubusnya, guys, nanti tumbuhnya ini. Oke, kurang kita tambah lagi sampai merata dia, guys, sampai cukup ya. Ini merangsang pertumbuhan akar-akar serabutnya nanti nih, guys, kalau bawang ini. Kalau dari dulu saya tutorial, saya pasti gunakan bawang, guys. Kalau nggak saya rendam, saya oles langsung. Karena itu semuanya berhasil, guys. Sampai saat ini saya tuh belum pernah gagal untuk menanam bakalan pohon apapun dengan menggunakan ini, guys. Karena saya sudah yakin dan jatuh cinta sekali sama bawang merah ini, guys ya. Nah, ini sangat sekali membantu ini, guys. Ini benar-benar saya percaya ini membantu nih bawang merah ini. Oke, saya rasa sudah cukup, guys ya. Coba, guys, minta lapnya dikit, guys. Sekarang kita, karena ini kita butuh proses yang agak cepat nih, guys. Makanya kita gunakan lap, guys. Lap gunakan, lap. Udah.
kita lapin yang ini guys. Kenapa kita lapin ini? Karena kita akan menutup pori-pori kambiumnya nanti menggunakan cat guys, supaya kambiumnya itu tidak menguap ya guys. Biasa saya gunakan itu cat ini guys, elastik saya gunakan guys. Elastik saya gunakan, tapi sebelum kita olesin pakai elastik, biasanya orang-orang pakai kambium, saya pakai elastik. Kita gunakan bawang putih guys ya, bawang putih. Kenapa kita gunakan bawang putih? Kita oles-oles bawang putih di sini ya. Kita oles-oleskan. Tujuannya ini biar dia nanti gampang mengelupas anunya guys. Catnya itu gampang dia mengelupas. Seandainya kita sudah merasa cukup, tidak membutuhkannya lagi, kita bisa mengelupas catnya itu. Kalau kita gunakan cat-cat biasa, dia tuh susah untuk dikelupas nanti guys. Dia nempel langsung di kayunya ini, dia menempel. Kalau kita gunakan elastik, elastik itu kan kayak karet guys, seperti karet ya. Jadi dia mudah mengelupasnya nanti. Kita oles dulu pakai bawang putih, supaya tidak terjadi penguapan kambium nanti dia guys. Jadi kambiumnya itu utuh, dia masih di batangnya ini akan menjadi tunas-tunas ya guys. Dia akan membuat tunas-tunas baru dengan menggunakan kambium ini guys ya. Setelah itu kita cat ya, pakai elastik guys ya. Kita tutup semua nih pori-pori yang terluka semua kita tutup guys. Semua pori-pori yang terluka, kayak gini guys. Kayak gini dah ya. Ini kita gunakan elastis. Nanti elastis ini akan mengelupas ya guys. Kalau kita udah tidak membutuhkan, dia akan mengelupas nanti. Kemungkinan dia nanti bisa ditutup dengan menggunakan kulit-kulit baru, dia akan tertutup nanti guys ya. Kulit barunya ya. Oke. Semua guys. Bila mana ada yang luka, kita olesin guys ya. Oke. Saya rasa udah cukup segini guys. Kita pinggirkan dulu, nanti kita kesiram cat, bahaya guys. Kita agak jauhin dulu dikit ya, biar enggak ketumpahan cat nanti. Bisa belepotan kita guys. Oke. Bawang kita sudah, tutup kambium yang luka-luka kita sudah. Jadi kita mulai penanaman sekarang guys. Penanaman. Saya menggunakan ini guys. Pot yang ceper. Tapi saya nanti tambahin menggunakan ini guys nanti guys, biar dia bisa tertutup ya nanti. Jadi akar-akarnya itu bisa mengambang dia guys. Misal contoh kayak gini, biar dia bisa kayak gini nanti guys. Ini ada contoh-contohnya, akarnya ini kayak gini. Itu fungsinya itu guys. Dia bisa tumbuh akar di atas nanti guys ya. Oke, kita taruh. Kita taruh dulu. Ini guys. Ini media yang saya gunakan, metan yang saya gunakan ini pupuk kandang guys. Pupuk kandang campur sama tanah biasa saya gunakan. Kali ini saya tidak menggunakan pasir guys. Biasanya saya menggunakan pasir itu, kalau untuk yang ini enggak guys. Itu lebih bagusnya lagi guys, kalau kita nanam pohon bidara ini guys, itu sebenarnya kita tuh harus menyampur dengan menggunakan tanah kapur guys. Itu lebih bagus sekali, karena berhubung di sini tanah kapurnya agak susah. Jadi nggak apa, kita gunakan aja tanah biasa nanti guys ya. Nggak apa-apa. Nanti suatu saat kalau kita dapat tanah kapur sedikit, kita bisa taruh di atasnya gitu. Oke. Untuk menambah kesuburannya nanti guys. Oke. Pertama-tama di dalam pot ini kita kasih dulu medianya ini guys. Ini kita gunakan media yang bolong 5 guys. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa saya gunakan lebih banyak bolongnya guys? Karena pohon ini dia tidak begitu suka basah yang agak lama guys. Dia lebih suka kering, karena dia biasanya hidup di tempat yang tandus ya guys. Dia lebih senang di tempat tandus, atau di pantai-pantai dia bagus sekali pertumbuhannya dia guys. Di pantai dia bagus pertumbuhannya. Jadi kita gunakan sedikit, kita agak jadi ini lubangnya ini terlalu besar, sementara kita kasih yang agak besaran dikit. Ya, kita kasih dulu metannya ini. Oke. Kita ratakan dulu. Setelah rata, kita ambil guys. Ini saya sudah cocokkan tadi ini guys, untuk akar-akarnya ini.
Tadi kan tidak muat, ini akarnya ini terlalu panjang, ini terlalu panjang, ini terlalu panjang, jadi saya potong untuk menyesuaikan potnya guys. Nah, kita sesuaikan potnya, kita taruh, iya, set, oke. Nah, taruh. Ini guys, kita usahakan kalau kita mendapat dongkelan itu guys, mendapat dongkelan, kita usahakan akarnya ini biar agak di atas pot dia sedikit guys. Ini contoh nih guys, dia di atas pot, tapi nanti kita tutup pakai ini. Oke, pakai seng ini kita tutup nanti. Kalau tidak ada seng, kita gunakan talang, nggak apa-apa guys. Yang penting bisa menutup ini aja dulu. Sambil menunggu akar bawahnya ini tumbuh, kita tutup pakai itu. Nanti lama-lama kita buka, kita kurangin medianya. Ya udah, dia jadinya tampak dia guys. Tampak dia. Seperti ini dia tampak dia guys ya. Ini contohnya dia tampak dia. Oke. Kita lakukan pengurugan lagi. Yang penting ujung-ujungnya ini kita usahakan agak ke bawahan dia dikit guys. Kan takutnya dia nggak mau tumbuh akar di bawahnya sini. Ini nanti dia jungkling gitu. Gimana namanya ya? Ya gitulah guys, pokoknya guys ya. Oke ya. Oke. Kita usahakan ujung-ujungnya ini tidak menyentuh pot. Kalau yang gini-gininya tidak menyentuh pot, dia harus menyentuh tanah ya guys. Kita harus batasin ada jaraknya sama tanah ya guys. Pohon bidara ini guys, kalau sudah dia berbuah itu bagus sekali buahnya itu guys. Dia kayak apel ya guys, apel merah tuh guys. Kalau apel merah itu lagi berbuah indahnya. Cuman ini dia buahnya agak kecil ya guys, paling segini dia buahnya guys. Ini zaman dulu pohon ini sangat membantu sekali guys. Di daerah-daerah paceklik yang tidak bisa, yang tandus, penduduk-penduduk biasanya memanfaatkan buahnya ini untuk dimakan. Ini rasanya sangat manis sekali dia guys, manis. Saya suka itu. Masa-masa kecil saya itu, saya berebut mencari buah-buahnya ini guys. Sama teman-teman kita ngumpul-ngumpul, udah kita gasak aja udah gitu. Karena buahnya pohon ini kita bebas zaman dulu. Kalau yang ini kan nggak begitu gimana ya, kayak buah-buahan yang lain gitu loh, kita ngambilnya itu ada batasnya. Kalau ini zaman dulu tuh bebas, anak-anak bebas mencari di kebun-kebunnya orang di mana, itu bagusnya gitu. Ini selain kita mendapatkan ini dua keuntungan kita guys, keuntungan yang pertama, kita mendapatkan daun yang begitu bagus, karakter daun yang kecil bagus, kecil-kecil saja guys, kecil. Keuntungan yang kedua, kita itu akan mendapatkan bonsai yang memiliki buah yang sangat indah guys. Buah yang sangat cantik dia nantinya guys. Kalau masih muda buahnya itu dia warnanya hijau dia guys. Kalau sudah tua merah-merah, udah berebut dah. Ini untungnya kita, selain dia indah, kita mendapatkan bonus buah nanti dia guys. Kita mendapatkan bonusnya itu buah ya guys. Buah yang sangat cantik. Oke guys, ini tanah sudah, ini kan belum ketutup, kita gunakan ini fungsinya guys. Ini fungsinya, kita gunakan ini. Kita pasang jadi kan dia tinggi guys. Karena bonsai itu harus sabar guys, kita mendapatkan hasil yang maksimal tuh harus sabar ya guys. Kita pasang. Kita pelan-pelan memasangnya, kita pastikan ini biar agak rapi dikit guys. Nanti kalau sudah sekiranya cukup perkembangannya, kita buka pelan-pelan nanti guys ya. Kita buka.
Jadi yang tadi kelihatan itu akar-akar yang masih kelihatan itu, kalau kita tutup sekarang nanti dia tumbuh akar, dia otomatis akarnya akan turun mencari tanah dia guys ya. Nah, itu fungsinya ya. Saya rasa udah cukup segini guys ya. Kenapa saya tidak penuhin ini guys? Karena saya nanti kalau mendapatkan media tanah kapur, jadi saya akan taruh di atasnya ini guys. Biar dia benar-benar kelihatan seperti habitat aslinya dia guys. Di alam aslinya dia. Nanti dia berasa di alam aslinya dia. Itu sangat bagus sekali untuk menambah kesuburannya nanti guys. Saya kurangin dulu medianya ini, saya kurangin, nanti kita kasih tanah kapur di atasnya sedikit biar dia bagus. Habis ini kita siram guys, kita siram. Ini dia kurang masuk ke dalam nih, ya, udah masuk ke dalam, diam. Tadi itu kurang masuk ke dalam ya. Kita siram. Oke. Kalau tumbuh sudah pasti dia tumbuh nih guys. Mudah-mudahan dia cepat berbuah aja guys. Kalau hidup udah yakin lah hidup dah. Karena saya sering melakukan hal yang seperti ini pasti berhasil guys. Dari saya belajar bonsai, saya suka bonsai, begini cara saya guys. Udah pasti hidup dah. Pohon ini guys, kalau sudah hidup mau berbuah cepat sekali lakunya guys. Kalau kita misalnya jual gitu, pembelinya itu banyak dia guys. Penggemarnya ini memang banyak dia guys. Banyak dia penggemarnya ini. Karena dia selain kita melihat keindahan daun, cabang, akar, kita itu dapat bonus nanti. Bonusnya itu ya buahnya itu guys. Yang sangat indah itu. Pastikan penyiramannya cukup. Oke. Nah, setelah kita siram, kita taruh di tempat yang agak teduh. Di sini tempat saya agak teduh memang sini nih guys. Kita simpan teduh. Simpan di tempat dus. Kita taruh aja di sini dulu guys. Karena di sini tempatnya aman guys, nggak diganggu-ganggu lagi sama binatang-binatang nanti, ya aman tempatnya sini guys. Kita jangan lupa guys, setiap kita habis penyiraman jangan lupa sungkup guys. Kalau saya memiliki 2 trik sungkup guys. Pertama saya gunakan, bisa saya gunakan plastik semacam ini, bisa saya masukin full, bisa sungkup sampai sini. Saya gunakan bisa itu plastik-plastik yang saya potong-potong. Nanti kita bisa lilit di sini kayak pocong dia guys, kayak pocong tuh. Kita lilit semuanya sampai ketutup semua. Tapi itu risikonya gini guys. Kalau kita menggunakan sungkup model teknik pocong, kita harus mengontrol terus. Kenapa kita kontrol terus? Karena nanti dia kalau tumbuh tunas terus, kita harus mencongkel plastik itu guys. Kita congkel plastik itu. Nah, itu agak repot juga itu guys. Makanya saya sering juga gunakan ini aja dah ya. Biar lebih mudah gitu, untuk mempermudah kita guys. Untuk menghemat waktu kerja kita guys. Oke. Ya. Kita tutup. Oke, kayak gini. Ya. Cukup. Setiap 2 hari sekali kita buka cukup, kita kontrol guys, kontrol. Nah, kontrolnya gimana?
Semisalnya di sini ini kan nanti dia ada bercak-bercak air pengumbunan di dalam plastik ini guys, ada pengumbunan dia, berarti media masih lembab, media masih bagus dia. Kalau semisalnya sudah tidak ada, sudah ada pengumbunan, kita buka plastik, kita siram. Oke, ya mendingan kita lakukan penyiraman 2 hari sekali guys ya. 2 hari sekali kita lakukan penyiraman, biar kita mendapatkan hasil yang maksimal guys. Oke, sekian dulu guys dari tutorial dari AB channel. Jangan lupa guys, subscribe, klik lonceng, komen, share. Oke, supaya kita mendapatkan bisa berkarya, bisa lebih baik lagi. Komen sekiranya apa namanya di daerah-daerah kalian. Oke, komen biar ada pemasukan bagi kami. Oke, ya terima kasih guys.